Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safil haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, limpahan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi kita bersama hadir di dalam majelis taklim, majelis kebaikan yang mana di sini kita sama-sama menjadi orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai orang-orang yang layak mendapatkan ampunannya. Humul qaum la yushqa bihim jalisuhum, katanya. Mereka orang-orang yang duduk di majelis itu enggak mungkin mendapatkan keburukan, melainkan justru yang duduk akan meraih kebaikan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kalau duduk di majelis perlu banyak-banyak syukur. Karena untuk orang yang bisa dihadirkan di majelis itu enggak sembarang orang. Ibu-ibu melangkah ke sini itu bagian daripada aturan dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Maka apa yang perlu kita lakukan? Perbaiki hati kita, pasang niat kita, lurusin tujuan-tujuan kita. Kita datang majelis ini mau apa? Mau dapat kebaikan, mau dapat ampunan, dan yang paling penting mau benerin diri kita. Gitu. Datang ke majelis mau benerin diri, karena kita orang yang sadar kalau kita barangkali belum benar-benar jadi orang mukmin yang sejati. Kita masih mudah terpengaruh oleh cerita orang, masih mudah terpengaruh oleh hidup orang, masih mudah terpengaruh untuk melihat kenikmatan yang ada pada orang. Nah, makanya kita mengobatin diri kita di mana tuh? Ngobatinnya di majelis. Biar kita ngelihat tetangga kalau baru punya sesuatu yang baru, kita nggak ngerasa gimana. Tetangga baru punya motor, kita doain mudah-mudahan motornya jadi berkah buat dia. Mestinya kita begitu. Tapi kebanyakan orang ketika melihat nikmat orang lain malah dia yang jadi kepengen. Enak bener dia punya motor, aneh juga pengen rasanya. Ketika kita lihat rumah orang cakep, enak bener rumah dia, aneh juga pengen punya rumah begini. Kan gitu. Lihat ada orang lagi pergi rame-rame, enak banget dia. Aneh juga kepengen katanya jalan-jalan kayak dia. Terus aja tuh. Ini tanda-tanda kalau di hati kita masih ada yang perlu dibenerin. Nanti ngebenerinnya di mana, Bu? Ya udah kagak jauh-jauh, ngebenerinnya di majelis taklim. Makanya kita banyak-banyak belajar buat kita jauhin diri kita, hati kita biar selamat. Hati kita biar tidak terkontaminasi oleh penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, di antara tanda orang yang jiwanya selamat, orang yang jiwanya damai, orang yang jiwanya jauh dari gelisah, jauh dari rasa khawatir, itu gimana sih, Bu? Pertama, orang itu punya sifat nggak senang dipuji. Nah, ini langka kan? Kebanyakan orang senangnya dipuji. Kita kalau dipuji girang, sampai kadang-kadang suka terbang. Ya, kalau dipuji cantik girang, dipuji pinter girang, dipuji apalagi cerdas girang. Pokoknya kalau dipuji girang bawaan gitu. Ya pantas saja hati kita gelisah.
Kenapa saja hati kita nggak tenang? Karena kita selalu jadi orang yang nungguin dipuji orang. Maka kalau kita pengen punya hati yang selamat, yang damai, coba deh. Kita buang dulu tuh rasa pengen dipuji, anggap pujian orang nggak ada arti. Siapa aja yang puji kita, nggak penting. Boleh jadi pujiannya cuman basa-basi. Lah kita coba udah terbang, udah girang, toto dia cuman basa-basi. Yang rugi siapa? Kita. Makanya jangan sampai kita kemakan tuh kerugian yang semacam itu. Kalau pengen hatinya tenang, pengen hatinya jiwanya selamat, kepengen juga damai, jauhin. Tuh punya sifat selalu pengen dipuji, apalagi senang, sampai senang-senang dipuji, subhanallah. Selanjutnya apalagi katanya, orang yang kira-kira di hatinya itu damai, jauh dari gelisah, jauh dari apalagi, jauh dari kekhawatiran, tenang aja hidupnya. Orang tersebut nggak punya sifat pengen dihargai. Ini bahaya nih, sifat pengen dihargain. Sifat pengen dihargain tuh ngerugiin kita. Karena pada akhirnya orang gak ada yang seneng sama orang yang selalu dikit-dikit hargain aneh. Dikit-dikit tersinggung, aneh berasa gak dihargain. Kalau diundang pengennya disamper. Ya. Kalau ada apa-apaan pengennya diomongin langsung. Kalau misalnya ada apa-apaan mudah tersinggung gara-gara ngerasa katanya dia kagak dianggap. Ini orang yang begini kesian sebenarnya hidupnya. Kesiannya kenapa? Ya setiap hari menanti perbuatan orang yang lagaknya harus hargain dia. Pertanyaannya dia siapa? Gitu. Kita sudah jadi orang besar pun, bahkan sekelas guru-guru, kalau hidupnya sebagai saya, sebagai Ustaz Aluya, ngarepnya pengen dihargain murid mulu, capek kita. Capek kita. Pengennya dihargain, pengennya begini, capek kita. Makanya kita sebagai manusia, udah ada orang hargain kita, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita sama Saudara Aluya, ada murid peduli, nikmat dari Allah. Tapi ngarep semua murid bisa peduli, kagak mungkin. Ada murid mau peduli, ustadzanya doyan apa, ustadzanya senang apa, ustadzanya demennya diapain. Dapat yang begitu, alhamdulillah. Nggak dapat, nggak usah repot nyari ke sono kemari. Sebagai manusia kita dihormatin, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Allah nutupin kejelekan kita sampai ada orang yang mau hargain kita. Kita nggak layak untuk dihargain. Sebagai manusia kita malu karena kalau diukur-ukur barangkali dosa kita lebih banyak dari kesempurnaan kita. Pengen diomongin, pengen disebutin, pengen dihargain, pengen diini. Aduh ya Allah sedih. Kadang-kadang sedihnya gitu. Dalam dunia mencari kebaikan seperti kita di dalam majelis taklim, ada satu nama nggak kesebut, tersinggung. Waduh, kelupaan nyebut nama dia. Ya, gawat deh nih. Iya, saya mau bilang kalau kita punya sifat begitu, capek hidup kita, capeknya banget. Ya udah, sekali-kali ada orang mau sebut nama kita, lagi-lagi saya bilang itu Allah punya cara. Lagi-lagi bukan kita yang emang pantas disebut-sebut namanya, tapi Allah punya cara gitu. Allah punya cara emang mau nama kita disebut, alhamdulillah. Kalau kagak kesebut husnudzon aja. Barangkali orangnya kelupaan, barangkali orangnya kelewat, barangkali orangnya udah kebanyakan nama dan seterusnya. Lapangin aja hati. Lapangin aja hati. Dan seterusnya. Orang kalau udah punya perasaan senang banget dan maunya dihargain mulu, udah dah. Nih, berteman nama ini sebentar, bubar. Berteman nama ini bentar, bubar. Baru bergaul sama ini bentar, bubar. Kenapa? Agak asik.
nggak asik. Kenapa? Karena pengen diharga. Capek tuh kayak gitu. Kita kalau mau hati tenang, buang itu jauh-jauh rasa ingin dihargain. Buang jauh-jauh. Jadi orang tua pengen dihargain anak aja ngebatin. Betul kan? Kalau jadi orang tua hidupnya selalu bilang, ya Allah kapan ya anak saya punya kesadaran? Kalau datang gitu nenteng apa kek? Orang tua punya harapan begitu. Karena berasa dia sebagai orang tua kan. Tapi kalau ngarep begitu mulu lah ternyata saban anak datang tangannya kosong. Pegel apa kagak? Makanya lebih baik nggak usah ngarep. Gak usah berpikir pengen dihargain. Kalau kita pengen tenang, pengen lapang, apalagi usia-usia ibu yang enaknya sekarang tuh mikir yang tenang-tenang aja. Iya, mending lapangin hati, gak usah ngarep dihargain. Karena biasanya kan gitu. Orang katanya makin tambah usianya, makin pengen dihormati. Nah kalau kita pengen tambah usia, pengen lepas, pengen kagak mau punya hati yang haus untuk dihargai. Yang ketiga, kalau pengen hati kita selamat, hati kita tenang, ya, jangan jadi orang yang pengen selalu dibalas budinya. Jangan jadi orang yang pengen dibalas budinya. Duh capek. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kalau berbuat baik itu jangan dibatalin pahalanya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah, jangan batalin pahala sedekahmu, pahala kebaikanmu itu dengan apa? Al-man. Man artinya apa? Ngungkit. Itu yang pertama. Dia kan dulu begitu yang nolongin saya. Dia dulu saya, aduh capek banget tuh. Kenapa? Berarti perbuatannya jelas nggak ada pahalanya. Perbuatannya jelas nggak ada kebaikannya, yang dituntut balas budi. Jadi hidupnya itu berbuat untuk dibalas. Nah ini jelas kalau orang sudah berbuat untuk dibalas nggak bakal ada pahala. Satu-satunya kalaupun kita mau berharap untuk dibalas itu cuma balasan Allah. Segitunya aja orang kalau berbuat baik masih pengen dibalas sama Allah, belum benar-benar ikhlas itu. Karena masih ngarepin apa? Balasan. Orang ikhlas nggak ada balasan. Orang ikhlas nggak mikirin balasan. Orang ikhlas nggak peduli sama balasan. Makanya ibu-ibu kalau lihat orang-orang soleh, ketika mereka yang ada sholatnya sampai 100 rakaat setiap malam, lah ukur-ukur kita semalam kalau sholat tahajud berapa rakaat? Nah, 2 tuh kan? Alhamdulillah 2. 2 juga kan Alhamdulillah lah dibandingin kok bisa ya. Ada dari orang soleh sehari sholatnya setiap malam ada yang 100 rakaat, ada yang 200, ada yang bahkan subhanallah dikasih berkah sampai 1000 bu. Semalam itu ngerjain 1000 rakaat dikasih berkah sama Allah. Itu di hatinya kagak ngarep tuh. Dia bilang apa? Yang dia kerjain ini semua murni. Kalau Allah balas itu adalah bagian dari luasnya rahmat. Jikalaupun Allah tidak membalas, itu juga adalah haknya penuh milik Allah. Nggak ada tuh. Saya udah sholat, sudah ngaji, mana surganya? Nah gitu. Kalau ikhlas nggak begitu. Sama. Kita udah ngasih orang sedekah, udah nolongin orang, udah bantuin orang, udah pernah bahkan mungkin sampai di fase nyelamatin orang. Ente kemarin kelilit pinjol, yang bayarin tuh pinjol siapa? Ternyata dia. Mana tuh terima kasihnya? Dasar manusia gak tahu diuntung. Waduh, udah deh tuh. Keluar berapa juga dari hartanya, kebaikannya, semua gak akan ada nilainya.
Bilman ngungkit-ngungkit kagak boleh. Al-adha, ini hukum bukan cuma untuk orang luar, Bu, wabil khusus untuk orang dalam kita. Ibu sama anak, ibu sama menantu, ibu sama ipar, ibu sama mertua. Ini yang perlu paling kita jaga. Karena kadang-kadang seputar keributan kita bukan sama tetangga gang sebelah, tapi sama yang dalam rumah. Kadang sama saudara sendiri, kamu begini kan saya modalin. Waktu susah pinjam modalnya sama kita, giliran bayar modal nggak bayar-bayar. Jalan-jalan bisa, apa bisa, udah deh. Padahal kemarin kan waktu modalin niatnya nolong, tapi semua luntur. Bahkan orang cuma pinjemin Ustazah, bukannya gratisin. Emang ketika kita berniat menolong, Bu, nolong nih Bu, mau itu dibungkus karena minjemin atau karena kita ngasih seutuhnya buat orang yang kita tolong, semua itu Bu tetap harus dilandasin sama ketulusan. Kita kalau pernah minjemin orang uang, orang kagak bayar, Ibu kira Allah nggak balas kita? Allah balas, Bu. Orang minjem 10 juta, Allah kagak balas tuh 10 juta lagi. Siapa bilang? Boleh jadi ibu minjemin orang misalnya 10 juta, orangnya kabur, kagak tanggung jawab, kagak bayar. Allah tetap ganti ibu dengan nilai 10 juta, tapi cara Allah mengganti dengan cara yang berbeda. Apa caranya Allah mengganti? Boleh jadi Allah bukan mengganti kita dengan nominal uang, tapi Allah ganti dengan Allah melindungi kita dari kerugian senilai 10 juta. Atau Allah ganti kita dengan nilai kita jauh dari penyakit yang membuat kita ngeluarin uang 10 juta. Atau bisa jadi yang tadinya kita sakit, dengan izin Allah karena ketulusan kita nolong orang sakit, kita jadi sembuh. Sekarang ada orang kebetulan subhanallah pernah nolongin orang ketika saat-saat dia lagi butuh, katanya buat berobat, sekarang dianya lagi sakit. Gimana tuh caranya? Daripada kita jadi ngemis-ngemis ke orang, mohon-mohon ke orang, apa enggak kita mohon aja sama Allah, ya Allah, saya dipengen ikhtiar, tapi kagak punya uang, karena uangnya udah saya berikan kepada orang. Ya Allah, dengan kesungguhanku di dalam membantu, ini kan namanya tawasul sama diri sendiri, tawasul sama amal soleh kalau mau. Dengan kesungguhanku dalam menolong orang, mohon kiranya ya Allah jadikan ketulusanku dan kesungguhanku ini menjadi sebab kau menyembuhkan penyakitku walau tanpa aku harus berobat. Itu bisa begitu. Bisa begitu. Yang penting punya hati yang lapang. Karena coba bayangin, kita yang minjemin orang, kadang-kadang kan kita yang jadi pusing dibuat sama orang yang kita pinjemin ya. Malah kita yang kagak bisa tidur, mestinya kan yang dikejar-kejar utang yang gak bisa tidur. Ini gak bisa tidur yang minjemin uang. Gimana? Kebalik gak? Kebalik. Kenapa? Karena dalam pikiran kita, saat kita berbuat kebaikan, kita pengen dibalas budinya. Jangan. Kita dengan mudah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolong para sahabatnya ketika mereka sedang dikejar hutang, tidak pernah kita temukan Rasulullah menuntut balik, saya yang tutupin utang kamu, bayar deh, saya lagi perlu. Malah Rasulullah lebih rela hidup nggak ketemu makanan dalam kurun waktu yang cukup panjang, hanya menjauhkan diri dari mengharap kepada orang. Ibu kalau mau hidup damai, tenang, jiwanya selamat, ya udah pegang aja nih rumus ini. Yang pertama tadi masih ingat? Masih ingat kagak? Hah? Jangan suka dipuji, jangan suka dihargai, jangan suka pengen dibales budi. Itu 3 tuh rumus hidup biar tenang.
Dan insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kita ketenangan hidup yang sesungguhnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi Ibu, kita mau lanjut daripada kajian kitab akhlak, kitab adab kita, agar insyaallah mudah-mudahan setiap kali kita datang kajian pulang kita sudah menambah bekal tambahan untuk kita semakin memperkuat akhlak kita dalam meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bab setelah yang lalu kita bahas tentang keutamaan jihad. Hari ini kita mau menguraikan sedikit kemuliaan tentang orang yang syahid di sisi Allah. Kita selama ini suka dengar ya Bu, para sahabat itu syuhada. Katanya para sahabat syuhada. Nah kita pernah nggak tahu aja satu, emang orang yang mati syahid pahalanya apa sih? Kenapa sih orang itu mau betul-betul meraih kemuliaan syahid? Dan emang ada apa dengan kemuliaan syahid? Sampai orang kepengen. Nah kita pengen tahu nih, apa itu syahid? Dan kenapa orang berandai-andai untuk diwafatkan dalam keadaan syahid? Baca doa apa? Oh nawaitu ya, siap. Belum baca ya rupanya. Mari sama-sama. Tuh sudah ya buku baru tuh. Katanya ada di halaman nomor 1. Boleh dibuka. Kalau yang belum hafal silahkan. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawab وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita masuk ke bab asy-syahidu indallah. Ya, tentang kemuliaan syahid di sisi Allah. Asy-syahid huwa man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Faqutila qala Allah Ta'ala wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma yajidu asy-syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qursat, rawahu Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la wadittu an aghzuwa fi sabilillahi faqtala thumma aghzuwa fa'ubtala thumma aghzuwa fa'ubtala, rawahu Bukhari. Kita bahas dulu pertama tentang syahid. Syahid itu apa? Syahid itu adalah orang yang wafat, yang terbunuh ya ketika berperang saat menegakkan kalimatnya Allah. Dia mau menjaga tauhid, mau menjaga ajaran syariatnya Allah. Nah, kalau sekarang itu Bu, kita biasanya suka lihat mereka orang-orang yang mempertahankan ketauhidannya, ya seperti orang-orang yang sekarang berjuang di Palestina ya. Mereka diobok-obok, mereka luar biasa, tapi ketauhidannya tidak pernah runtuh. Mereka tetap meninggikan ajarannya Allah, kedekatannya sama Quran terus dan seterusnya. Begitu juga ketika kita melihat para sahabat dahulu, ketika mereka berperang dengan Rasulullah SAW, apa yang mereka sedang tunjukkan? Kalimatullahil ulia, kalimatnya Allah yang paling tinggi. Kenapa? Allah suruh kita itu mengikuti ajaran yang benar. Maka tujuannya orang jihad itu tidak ada unsur kepentingan selain daripada itu. Kita harus paham dulu. Harus jihadnya karena Allah. Ada jihad karena yang lain daripada itu.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu," jangan sekali-sekali kamu berkata orang-orang yang syahid, yang terbunuh ketika mereka berjalan di jalan Allah, yaitu berperang, itu amwat. Mereka wafat mati begitu aja, tidak. Bal ahya. Jadi kalau sekarang kita tahu ada para syuhada, ibu-ibu kalau ziarah ke Badar, ke Uhud misalnya ya, lagi ziarah ke makam Nabi di Madinah, biasa kan suka travel bawa tuh, wah ziarah ke Badar, ziarah ke Uhud, misalnya gitu ya. Ketika ibu di sana, ibu kan ngucapin salam tuh, Assalamualaikum ya Hamzah, Assalamualaikum ya Mus'ab, ngucapin salam. Nah khitabnya itu kenapa alaika? Karena kita nganggapnya dia masih hidup. Allah tidak mau menyebut mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah yang terbunuh itu mati, kata Allah. Enggak, mereka hidup. Dan Nabi pernah dalam riwayat menunjukkan ngajak ngomong orang-orang yang terbunuh ketika mati syahid. Ada juga Nabi ngajak ngomong musuh-musuhnya Allah ketika musuh-musuhnya itu terbunuh ketika di dalam peperangan memusuhi umat Islam dan seterusnya. Artinya nunjukin apa? Iya, yang di alam barzakh sekarang ini, kalau dulu di dunianya benar jalannya, itu mereka tidak dianggap mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yajidu syahidu min masil qatl." Kita dengar Bu, Sayyidina Hamzah, saya kasih contoh Sayyidina Hamzah misalnya. Sayyidina Hamzah itu terbunuh karena ada seorang laki-laki yang bernama Wahsy ketika itu memanah tombak tepat pada jantungnya, kena dadanya. Seketika tumbang Sayyidina Hamzah, kita ngebayangin mereka yang kena panah, kena tombak, itu sakit apa kagak? Sakit ya? Kata kita yang nonton sakit. Kata mereka yang lagi ngerasain, nah ini Nabi yang bilang, "Ma yajidu syahidu min masil qatli." Apa yang didapat oleh orang-orang yang mati syahid itu, yang mereka rasakan sakitnya itu, kecuali seperti salah seorang di antara kalian yang ngerasain cubitan. Kayak dicubit doang. Jadi mereka kena panah itu kayak dicubit. Mereka kena sayatan pedang kayak dicubit. Mereka kena tombak kayak dicubit. Rasanya tidak semenyakitkan seperti yang kita bayangkan. Makanya kan ada tuh, kita dengar ketika peperangan Mu'tah, ya, ketika kita baca sejarah ada perang Mu'tah, ketika itu kan Sayyidina Ja'far at-Tayyar yang dijuluki dengan Sayyidina Ja'far at-Tayyar, itu kan dipotong tangannya, putus tangannya. Lalu dia pindah megang bendera dengan tangan kirinya. Lah itu kebayang nggak? Zaman sekarang kalau ada orang tangannya putus gara-gara kecelakaan kerja, apa bisa melanjutin kerjaannya tuh sedangkan darahnya sedang bercucuran? Nggak bisa Bu. Kagak kuat dia ngerasain sakit. Lah kok ini bisa? Ini tangannya terlepas dari bagiannya. Tangan satunya megang bendera yang satu. Ketika datang lagi serangan dari sisi yang lain, terputus lagi tangannya. Bisa-bisanya sempetnya dengan kedua bahu ya. Dengan kedua bahu dia peluk bendera itu seerat-eratnya. Dan dia nggak pingsan. Bayangin. Ya ini kita mendengar para sahabat Nabi itu ketika berjuang, waduh, ini kena tombak. Ketika Rasulullah SAW pada peperangan Uhud hampir terbunuh di sana, itu kan sahabat semuanya jadi tameng. Emang jadi tamengnya Nabi kagak ditembakin sama panah? Kena panah sana sini. Nah, dengan ketidakberdayaan itu ternyata kita baru tahu apa yang bikin mereka bertahan. Ternyata Allah beri untuk mereka rasa sakit hanya seperti dicubit. Subhanallah ya. Nah, makanya kita nggak kebayang, aduh, kalau mikirin gimana nih, saya mau jihad tapi mau perang tapi takut. Baru melihat itu aja udah gitu ya. Umat Islam nggak ada yang kayak gitu. Ketika para sahabat Nabi berjuang, mereka tahu bahwa semua itu adalah bagian daripada
bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masa iya Allah mau kasih rasa sakit ketika hambanya berjuang untuk dia?